Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan sebelumnya, ini sifatnya dadakan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, pada malam ini adalah malam 23 dari Lailatul Qadar, bahwa suatu waktu Ayatullah Mazahiri pernah ditanya tentang apa yang harus kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah apa yang terbaik yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar. Ayatullah Mazahiri mengatakan, ibadah terbaik dalam 3 malam ini adalah bertaubat dari dosa. Yang terpenting adalah bahwa seseorang menemukan dirinya merasa malu atas perilakunya dan masa lalunya, yang menyebabkan ia menyesali dosa-dosanya dan berusaha untuk menghindarinya. Kata Ayatullah Mazahiri mengatakan, jika Allah memberikan taufik, bahkan jika hanya seseorang yang berdosa ini menitikkan satu tetes air mata karena penyesalan, hanya Allah dan mereka yang ilmunya bergantung pada ilmu Allah yang mengetahui pahala dari taubat dan tetesan air mata dari penyesalan tersebut. Untuk itu, untuk menambah kesempurnaan kita pada malam ini, marilah kita flashback, marilah kita melihat kepada perilaku kita pada masa lalu. Apa yang telah kita perbuat pada malam-malam sebelumnya, apa yang telah kita perbuat pada tahun-tahun yang lalu. Karena satu tetes air mata karena penyesalan atau taubat kita pada malam ini, itu mungkin akan lebih baik daripada apa-apa yang kita lakukan. Karena malam ini terkenal dengan malam 1000 bulan. Dan apa yang Al-Fakir bacakan ini merupakan munajat yang disadur dari beberapa untayan-untayan doa kumail, dan yang terbanyak adalah untayan-untayan dari Sahifah Sajadiyah yang ditulis oleh Imam Ali Zainal Abidin. Untuk itu marilah kita merenungi untayan-untayan ini, dan kalau perlu kita sesali dan kita teteskan air mata kita karena penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sampaikanlah salawat kepada Rasulullah Muhammad beserta keluarga tercintanya. Semoga salawat kita hari ini sebagai pembuka pintu rahmat-Mu, rahmat Tuhan di malam ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah keheningan malam, di waktu terbaikmu di malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan ini, sungguh kami berkumpul di tempat ini, duduk bersama. Kami ingin merenung, kami ingin mengungkapkan segala bentuk penyesalan kami. Kami duduk sungguh ingin mengadu kepadamu Tuhan. Kami di sini ingin memohon ampunan-Mu. Kami di sini ingin mengetuk pintu maghfirah-Mu di malam Lailatul Qadar-Mu.
Kami ingin bermunajat layaknya barisan hamba-hambamu yang saleh. Kami ingin berada di teras arsimu. Walaupun kami tak pantas berada di teras arsimu, namun apalah daya, kami hanyalah sekelompok orang yang hanya punya harapan dan keinginan agar Engkau berkenan memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau cintai. Ya Allah, ya Tuhanku, pada malam ini kami bermohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu, dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kekuatan-Mu yang tak tertandingi, dengan kebesaran-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan wajah-Mu yang kekal setelah punahnya segala sesuatu. Wahai cahaya di atas cahaya, wahai yang awal dari segala yang awal, wahai yang akhir dari segala yang akhir, tengoklah kami ini, wahai Tuhanku. Kami datang ke hariban-Mu. Kami ingin mengadukan luka yang tak mungkin tersembuhkan kecuali dengan karunia dan kasih-Mu. Kami ingin mengadukan kefakiran yang tak mungkin terkayakan kecuali dengan cinta dan kebaikan-Mu. Kami ingin mengadukan ketakutan yang tak mungkin tertenangkan kecuali dengan kepercayaan-Mu. Kami ingin mengadukan keperluan yang tak mungkin tertutupi kecuali dengan karunia-Mu. Kami ingin mengadukan kesulitan yang tak mungkin teratasi kecuali dengan rahmat-Mu. Kami ingin mengadukan kesengsaraan yang tak mungkin terhilangkan kecuali dengan kasih-Mu. Wahai Tuhanku, kami yakin bahwa derita kami hanya dapat ditolak hanya dengan karunia-Mu. Penyakit kami hanya dapat disembuhkan hanya dengan obat-Mu. Duka kami hanya dapat dihilangkan hanya dengan kedekatan-Mu. Luka kami hanya dapat ditutupi dengan ampunan-Mu. Noda hati kami hanya dapat dikikis hanya dengan maaf-Mu. Wahai akhir harapan para pengharap, wahai puncak permohonan para pemohon, wahai ujung pencarian para pencari, wahai tabungan orang-orang yang sengsara, wahai perbahandaraan orang-orang yang papa. Malam ini kami bermohon padamu. Inilah kami yang mencoba berhenti di pintu kemurahan-Mu, sedang menunggu hadiah kebajikan-Mu, yang sedang mencoba berpegang pada tali-Mu yang kokoh, yang sedang mencoba bergantung pada ikatan-Mu yang perkasa. Wahai Tuhanku, sayangilah hamba-Mu yang hina ini, yang berlidah lemah beramal kurang. Kami datang kepadamu dengan hati yang terpaut dengan penuh harapan. Kesalahan telah menutupi kami dengan pakaian kehinaan. Perpisahan denganmu telah membungkus kami dengan jubah kerendahan. Besarnya dosa kami telah mematikan hati-hati kami. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kuasa-Mu. Tiada keselamatan bagi kami dan beri bencana dunia kecuali dengan penjagaan-Mu. Ya Tuhanku, kamilah orang yang telah Engkau beri kesempatan untuk bertaubat, tetapi kami tak menghiraukannya. Telah Kau tutupi pula dosa-dosa kami, tapi kami inilah orang yang tak tahu malu. Dan Kau telah menjatuhkan kami dari mata-Mu, tapi kami masih tak peduli. Dan bantulah kami di malam ini untuk menangisi diri-diri kami yang penuh dosa ini. Sungguh telah kami habiskan umur kami dalam penundaan taubat dan khayalan hampa. Kami bermohon padamu ya Rabb, dengan keindahan hikmah-Mu, dengan pelaksanaan kehendak-Mu,
Jangan biarkan kami mencari karunia selain-Mu. Jangan jadikan kami sasaran cobaan-cobaan-Mu. Jadilah Engkau pembela kami melawan musuh-musuh kami. Hidupkan kami dengan ampunan-Mu ya Rabb. Kami berserah diri penuh pada-Mu. Karena tak kami dapati pengampunan dosa kami selain-Mu. Karena tak kami dapati penyembuhan luka kami selain-Mu. Kami berserah pada-Mu ya Rabb. Kami tunduk pada malam ini bersimpuh pada-Mu ya Rabb. Jika Kau usir kami dari pintu-Mu, maka kepada siapa lagi kami bernaung? Jika Kau tolak kami dari sisi-Mu, maka kepada siapa lagi kami berlindung? Engkau pernah berkata dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, janganlah engkau merhagliknya. Maka kami ini adalah meminta-minta ya Rabb. Maka jangan engkau tolak kami wahai Tuhanku. Tahu betapa celakanya sudah diri-diri kami lantaran aib dan celah yang begitu banyak. Malang benar diri kami lantaran kejelekan dan kejahatan. Demi Allah untuk kecelakaankah ibu kami melahirkan kami? Untuk kesusahankah engkau memelihara kami? Alangkah baiknya bila ibu tidak melahirkan kami dan engkau tidak memelihara kami. Untuk itu ya Rabb, kami bermohon padamu, wahai pengampun dosa yang besar, wahai penyembuh tulang yang patah, anugerahkanlah pada kami penghancur dan pelebur dosa. Tutuplah untuk kami pembongkar cola. Jangan Kau lewatkan kami di malam ini, di detik ini, di setiap saat kami mengharapkan kasih-Mu, terutama pada hari di mana kami dihadapkan padamu, agar Engkau memaafkan kami pada malam ini ya Rabb. Agar Engkau mengampuni segala bentuk kehinaan, kelalaian, keangkuhan, dan penentangan kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jangan pernah Kau tinggalkan kami sekejap pun. Wahai Tuhan kami, dari indahnya maaf dan penghapusan-Mu, naungilah dosa-dosa kami dengan awan rahmat-Mu. Curahilah celah-celah kami dengan hujah kasih-Mu. Kepada siapa lagi kami yang lari kecuali pada Tuannya? Adakah selain Dia yang melindunginya dari murkanya? Sekiranya sesal atas dosa itu taubat, sungguh demi keagungan-Mu, pada malam ini kami adalah orang-orang yang menyesal. Sekiranya istighfar itu adalah penghapus dosa, sungguh kepadamu kami ini sedang beristighfar. Ilahi, dengan kodrat-Mu ampunilah kami, dengan kasih-Mu maafkanlah kami, dengan ilmu-Mu sayangilah kami. Engkau sendirilah yang membuka pintu kepada hamba-hamba-Mu menuju maaf-Mu, yang Kau namai itu dengan taubat. Engkau pernah berfirman, bertaubatlah taubatan yang nasuha. Apakah Engkau sendiri yang akan menghalangi kami untuk memasuki pintu-pintu itu setelah Engkau sendiri membuka dan memerintahkannya? Ilahi, kami bukanlah orang yang pertama membantah-Mu. Dengan maghfirah-Mu tetap Kau maafkan. Dan kami bukanlah orang yang pertama yang tidak mengakui nikmat-Mu, dan dengan rahman-Mu tetap Kau kasihi. Wahai yang menjawab pengaduan orang yang berduka, kami memohon pertolongan dengan karunia dan kebaikan-Mu. Hapuskanlah kesalahan kami dengan karunia dan rahmat. Wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi, benarkah Engkau akan menyiksa kami setelah kami beriman kepadamu?
Benarkah Engkau juga akan menjauhi kami setelah kami benar-benar mencintai-Mu? Benarkah pula Engkau akan menolak kami setelah kami mengharapkan rahmat dan maaf-Mu? Benarkah Engkau juga akan menghempaskan kami setelah kami benar-benar berlindung di balik ampunan-Mu? Apakah Engkau akan menggelapkan wajah-wajah yang sudah rebah tunduk karena kebesaran-Mu? Apakah Engkau akan membungkam lidah-lidah yang selalu bergetar memuji keagungan dan keluhuran-Mu? Apakah Engkau akan mengunci hati yang telah luluh dalam kecintaan kepada-Mu ya Rabb? Apakah Engkau akan menulihkan telinga-telinga yang telah menikmati mendengarkan zikir-Mu dalam irodah-Mu? Apakah Engkau akan membelenggu tangan-tangan yang terangkat karena harapan padamu memohon kasih-Mu? Apakah Engkau akan menyiksa tubuh-tubuh yang beramai-ramai pada malam ini mematuhi-Mu sehingga melepuh dalam mengabdi kepadamu? Apakah Engkau akan mengazab kaki-kaki yang sedang berjalan menuju berlari untuk berbakti padamu ya Rabb? Demi wajah-Mu yang mulia, tidak mungkin Engkau akan mengecewakan kami. Tidak mungkin Engkau akan menutup pintu rahmat-Mu dari orang-orang yang telah memuji-Mu. Tidak mungkin Engkau halangi kami memandang indahnya pandangan-Mu. Tidak mungkin Engkau rendahkan dengan kehinaan pengusiran-Mu. Tidak mungkin pula Engkau akan bakar dengan panasnya api-Mu hati yang malam ini tunduk dan terikat dengan cinta-Mu. Ya Allah, demi hak pengampunan-Mu, jadikanlah kami di antara orang-orang yang kedambaannya adalah mencintai dan merindukan-Mu. Dahi-dahi yang bersujud karena kebesaran-Mu, mata-mata yang terjaga dalam mengabdi kepadamu, air mata yang mengalir karena takut padamu, hati-hati yang terikat pada cintamu, kalbu-kalbu yang terpesona dengan kehebatanmu. Semua akal telah dihimpunkan untuk mengenalmu. Engkaulah yang ditasbihkan di semua tempat. Engkaulah yang disembah di setiap zaman. Engkaulah yang diseru di setiap lidah. Engkaulah yang dibesarkan dalam setiap hari. Wahai cahaya kesuciannya yang bersinar dalam pandangan para pecintanya, wahai keajaran kalbu para perindu, kami memohon cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan cinta amal yang membawa kami ke samping-Mu. Jadikanlah Engkau lebih kami cintai daripada selain-Mu. Jadikanlah kerinduan kami padamu dan kekasih-Mu mencegah kami dari maksiat atas-Mu. Anugerahkanlah pada kami memandang-Mu. Tetapkanlah diri kami dengan tatapan kasih dan sayang, dan jangan palingkan wajah-Mu dari kami. Inilah kami ya Rabb, yang bersimpuh menunggu hadiah kasih sayang-Mu. Jadikanlah saat ini untuk kami dari para penerima anugerah malam Lailatul Qadar. Lakukanlah pada kami yang layak bagi kami, yaitu berupa maghfirah dan rahmat-Mu ya Rabb. Jangan lakukan pada kami yang layak bagi kami berupa azab dan siksaan ya Rabb. Berilah pada kami karunia-Mu yang berlimpah dan tak terbatas ya Rabb. Lindungilah kami di bawah naungan-Mu yang teduh. Wahai Zat yang bila hambanya meminta ia memberi, yang bila ia datang kepadanya dia menghampiri dan mendekatinya. Wahai yang bila ia menampakkan durhakanya, dia menutup dan membungkus dosanya. Wahai yang bila ia bersandar padanya, dia mencukupi segala keperluannya. Siapa gerangan yang datang mencari sambutan-Mu tidak Kau sambut ya Rabb? Siapa gerangan yang beristirahat pada pintu-Mu mengharapkan panggilan-Mu tidak Kau terima ya Rabb? Apakah sebaiknya seseorang harus kembali dari pintu-Mu dengan tangan hampa dan kosong? Padahal tidak kami ketahui selain-Mu ada Tuhan yang berhati mulia. Apakah mungkin bagi kami harus mencari selain-Mu, sementara kebaikan seluruhnya di tangan-Mu? Apakah mungkin kami mengharapkan selain-Mu,
sementara seluruh ciptaan adalah milik-Mu? Apakah mungkin kami berputus asa dari-Mu, sementara di halaman-Mu telah singgah kafilah-kafilah pengharap, yang telah singgah sekelompok orang-orang yang mengadu? Janganlah membalas harapan kami dengan kekecewaan dan keputusasaan. Janganlah menutup kami dengan jubah keprihatinan dan keraguan. Sebagaimana Engkau makmurkan kami dengan karunia-Mu dan memelihara kami dengan pemberian-Mu, sempurnakan bagi kami limpahan nikmat-Mu. Tolaklah dari kami kejelekan azab-Mu, dan jauhkanlah dari kami keburukan dunia dan akhirat. Demi nama Muhammad yang Kau jadikan ia sebagai kekasih-Mu, maka jadikanlah kami malam ini juga sebagai kekasih-Mu ya Rabb. Demi nama Ali yang Kau jadikan ia sebagai ketinggian dan derajat-Mu ya Rabb, maka tinggikan derajat kami pada malam ini di sisi-Mu ya Rabb. Demi nama Hasan yang Kau jadikan sebagai sumber kebaikan, maka tanamkanlah kebaikan itu terutama pada hati-hati dan jiwa-jiwa kami ya Rabb. Demi nama Husain yang Kau jadikan ia sebagai kebaikan yang lembut, maka lembutkanlah hati kami yang sudah seperti batu ini ya Rabb. Demi nama Zainal Abidin yang Kau jadikan ia permata ibadah, maka jadikanlah ibadah sebagai permata hidup kami. Demi nama Al-Bagir yang Kau jadikan ia lautan keilmuan-Mu, maka penuhilah akal-akal kami dengan cahaya pengetahuan-Mu. Demi nama As-Sadiq yang Kau jadikan ia sebagai panutan kebenaran, maka benarkanlah pandangan kami dari banyaknya kesalahan dan kebodohan. Demi nama Al-Kazim yang Kau junjung sebagai orang yang sabar, yang Kau jadikan ia sebagai panutan kesabaran, maka sabarkanlah hati kami di dalam ketakwaan kepada-Mu ya Rabb. Demi nama Ar-Ridha yang Kau jadikan ia diridhai lawan maupun kawan, maka jadikanlah bagi kami ridho atas segala nikmat maupun ujian dari-Mu ya Rabb. Demi nama Al-Jawad dan At-Taqi yang Kau jadikan ketakwaan dan kedermawanan sebagai hiasan bagi seorang mukmin, maka tuntunlah kami menuju ketakwaan dan ringankanlah tangan kami menuju kedermawanan. Demi nama Al-Hadi yang Kau jadikan sebagai penghidayah, maka jadikanlah hidayah-Mu sebagai kado terindah untuk kami di malam ini ya Rabb. Demi nama Askari sebagaimana Kau ia jadikan terkepung, maka kepunglah musuh-musuh kami ya Rabb, dan buatlah mereka terpecah belah ya Rabb. Buatlah musuh-musuh kami kocar kacir ya Rabb. Bebaskanlah siapapun dimanapun yang sedang terkepung ya Rabb. Merdekakanlah orang-orang Palestina yang hari ini sedang terkepung ya Rabb. Demi nama Hujjah-Mu Al-Qaim Ali Muhammad yang Kau jadikan sebagai hujjah-Mu dan tonggak dari agama ini ya Rabb, maka tegakkanlah perjuangan kami pada malam ini ya Rabb, sampai nanti kami mampu salat di belakang beliau ya Rabb. Iman dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Imam Ali pernah berkata, perbanyaklah doa dan istighfar di bulan-bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Maka Allah yang Maha Pemurah, terkhususnya di malam ini, di mana Al-Qadar itu disebut sebagai qadar, dikarenakan qadar itu salah satu artinya adalah sempit, di mana bumi akan menjadi sempit dikarenakan para malaikat seluruhnya turun ke muka bumi. Dan pada malam ini semoga para malaikat juga memenuhi tempat-tempat ini dan membawa segala bentuk penyesalan kita kepada Tuhan kita, dan menjadikan tahun ini, tahun ke depan sebagai orang-orang yang telah tersucikan dari dosa ya Rabb. Ikhwan dan akhwat sekalian,
Sampaikan hajat-hajat antum di malam ini, karena di dalam riwayat malam Lailatul Qadar sangat ditekankan pada malam 23. Maka sampaikanlah hajat-hajat antum di malam ini.